Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya untuk membahas kembali materi pembelajaran seni budaya. Anak-anakku, pada episode lalu kita sudah bicara mengenai keanekaragaman seni musik tradisional di Indonesia. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan itu mengenai jenis dan fungsi alat musik tradisional di Nusantara. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami penyajian musik tradisional. Yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi dan jenis alat musik tradisional dalam masyarakat. Yang ketiga, menganalisis jenis sajian musik tradisional di masyarakat. Dan yang terakhir, keempat, adalah mempresentasikan hasil analisis alat musik tradisional berdasarkan jenis dan fungsinya di dalam masyarakat. Anak-anakku, untuk memberikan kalian gambaran tentang keanekaragaman musik Nusantara dengan fungsinya, maka simaklah sajian video berikut ini. Kalian perhatikan baik-baik perbedaannya, kemudian kira-kira nanti musik itu berfungsi untuk apa ya? Kalian lihat. Tadi anak-anakku, bermacam-macam jenis musik yang ada di berbagai daerah di Nusantara. Ada yang dari Toraja, ada dari Jawa, dari Bali, dan sebagainya. Nah, anak-anakku, ternyata kalau kita lihat musik-musik tadi di masyarakat pendukungnya ini memiliki fungsi-fungsi yang spesifik, fungsi-fungsi khusus. Apa saja fungsi khusus itu? Antara lain, yang pertama adalah sebagai sarana ritual. Untuk ritual ini ada dua kategori. Yang pertama, ritual yang dalam arti sebenarnya, di mana musik itu memang digunakan untuk rangkaian dalam upacara-upacara adat ataupun upacara-upacara yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual atau ketuhanan. Nah, seperti yang Anda lihat sekarang ini di gambar, ya, ini adalah pertunjukan, bukan pertunjukan sebenarnya, tetapi permainan musik Bali Ganjur. Nah, masyarakat Bali menjadikan musik ini sebagai bagian dari acara ritual dalam upacara ngaben. Ya, seperti apa dia? Tadi Anda lihat di bagian awal, ini adalah untuk dari jenazah musik
langsung dengan sarana visual. Yang berikutnya adalah maraka yang dilakukan oleh masyarakat Toraja. Maraka ini adalah seni musik dengan suling bambu yang digunakan sebagai pengiring ya, atau nyanyian-nyanyian saat duka cita. Sehingga karena memang fungsinya spesifik, maka musik ini hanya dilakukan pada saat acara-acara yang berkaitan dengan suasana duka cita. Nah, ini spesifik ya. Spesifiknya tidak digunakan untuk pertunjukan di luar yang sifatnya ritual. Yang ketiga, contoh yang lain adalah gamelan sekaten. Gamelan sekaten ini dimainkan pada saat upacara maulid. Jadi gending sekaten digunakan pada acara maulid. Seperti apa dia? Ini. Gending ini tidak dibunyikan dalam sembarang waktu, tapi hanya pada acara-acara tertentu. Kalau Anda lihat di belakang itu ada sesaji sebagai bentuk rangkaian upacaranya. Yang berikutnya adalah fungsi hiburan. Nah, fungsi hiburan ini terlepas dari kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya ritual tadi, tetapi lebih kepada untuk senang-senang ya atau hiburan masyarakat. Salah satu contohnya adalah Pak Pompang dari masyarakat Toraja. Ini dia. Nah, pada festival-festival, pada saat upacara hari jadi, biasa digunakan atau dipertontonkan. Kembali pada pembahasan awal tadi, bahwa untuk ritual itu ada dua kategori. Nah, sekarang tugas kalian untuk melihat jenis musik apa yang kaitannya dengan ritual tetapi tidak menjadi pokok. Ya, siapa yang tahu? Nah, benar. Misalnya kalau bagi umat muslim ada sholawat badar misalnya, sholawat badar. Nah, sholawat badar itu bernuansa religi tetapi tidak ada kaitannya secara langsung dalam peribadatan. Jadi dia masuk kategori ritual tetapi sebagai aspek pendukung. Nah, kalau hiburan ini tidak ada tujuan apa-apa kecuali hanya sebatas pada bagaimana kita bisa bergembira ria. Contoh yang berikutnya adalah musik angklung yang ada di Jawa Barat. Musik angklung senantiasa dipertontonkan misalnya pada saat-saat ada turis datang. Ya, turis datang berkunjung, maka kemudian disambut dengan kehadiran musik angklung bagi masyarakat Jawa Barat. Ini misalnya sajian musik angklung di Jawa Barat. Oh, Kulintang maksud saya. Nah, Kulintang itu bukan di Jawa Barat, tapi di Sumatera. Di Kulintang. Oke, sekarang kita lihat yang angklung tadi. Ya, yang angklung. Ini angklung.
Ini biasa ditampilkan pada festival ataupun misi-misi kebudayaan. Ini musik hiburan. Berikutnya kita akan bicarakan mengenai fungsi yang lain, yaitu pengungkapan nilai estetis. Apa maksudnya pengungkapan nilai estetis? Di mana pertunjukan musik itu ditujukan untuk bagaimana menampilkan keindahan dari pertunjukan musik itu sendiri. Nah, ini bisa saja berfungsi hiburan, tetapi juga bisa sebagai satu bentuk pertunjukan. Artinya, ada misi tertentu, tetapi tidak berkaitan dengan ritual. Ya, misi tertentu itu biasanya pada festival, ya, pada konser, ya, untuk menonjolkan keindahan dari kesenian itu sendiri. Misalnya terdapat pada musik keroncong. Ini seperti ini musik keroncong. Paman ngombedang. Kalau kalian lihat di sana, kira-kira pemainnya ini orang Indonesia apa bukan nih ya? Kalau lihat tampangnya, dia bukan masyarakat Indonesia, tapi dia menyukai kesenian Indonesia. Nah, anakku, musik keroncong ini sesungguhnya bukan mutlak asli Indonesia. Nah, tetapi instrumennya merupakan akulturasi budaya Portugis, ya, Portugis. Tetapi nuansa permainan musiknya itu mengambil dari permainan gamelan. Nah, misalnya karena ada musik ukulele, alat musik ukulele itu meniru permainan ketruk. Kemudian ada kontrabas ini memainkan gendang dan sebagainya. Jadi memang alatnya bukan Indonesia, tetapi nuansa musiknya adalah Indonesia banget pada keroncong. Nah, itu kira-kira musik keroncong. Selanjutnya ada musik gamelan. Ya, musik gamelan. Kalau tadi Anda melihat di bagian awal, gamelan itu dalam penyajiannya masuk dalam kelompok ritual. Nah, ternyata gamelan tidak saja hanya berfungsi ritual, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk menyajikan nilai-nilai estetika. Karena apa? Karena dalam gamelan itu ada juga nuansa hiburannya. Nah, coba seperti apa penyajian gamelan yang fungsinya tidak lagi secara ritual, tapi untuk menunjukkan nilai-nilai keindahan pada sajian musik tersebut. Juga kalau kalian lihat, ini warna-warna bule ya. Bule, jadi bukan tampang-tampang Indonesia, tapi tampang bule. Nah, sekarang kalian sebagai warga Indonesia, kira-kira malu apa tidak? Kalau ini bentuk kesenian Indonesia, tetapi justru dimainkan disukai oleh masyarakat asing. Artinya Anda malu ya. Jadi harus ada upaya bagi kalian semua untuk bagaimana melestarikan kesenian kita di daerah kita masing-masing. Gamelan Jawa ini atau musik tradisional pada umumnya seringkali tidak saja hanya memiliki satu fungsi, tetapi kadang-kadang memiliki banyak fungsi. Pada acara tertentu dengan jenis gending tertentu, gamelan digunakan
digunakan pada upacara ritual. Tetapi pada kesempatan yang lain, gamelan juga disajikan sebagai sarana untuk hiburan. Tapi juga memiliki fungsi lain lagi, karena memang ada keunikan tersendiri pada musik gamelan ini, maka kemudian dia ingin menonjolkan sisi estetisnya atau nilai-nilai keindahan. Demikian anakku, penyajian kita, pembahasan kita kali ini. Untuk selanjutnya, kalian akan mengerjakan tugas yang ini merupakan evaluasi pertama atau ulangan harian pertama. Kalian nanti akan mendapatkan tautan untuk mengerjakan soal itu, ya. Dan saya ingatkan bagi anak-anakku yang belum mengumpulkan tugasnya, tolong terlambat nggak apa-apa daripada kalian nanti nilainya kosong. Jadi perhatikan baik-baik ya. Jadi karena kita belajarnya daring, tidak tatap muka, maka kemudian kalau data nilai di Google Classroom itu tidak ada, maka nilaimu akan menjadi kosong. Jadi saya ingatkan sekali lagi, tolong segera selesaikan tugas-tugasnya agar nanti di dalam nilainya tidak kosong. Sampai di sini kita ketemu lagi pada pembahasan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.